yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Lail ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan pada ayat berikutnya, yaitu 4, 5, 6 dan 7 biidznillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yang artinya inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha atau amalan kalian beraneka ragam. Antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun jenis amalan yang pertama disebutkan di sini, orang-orang yang suka memberi, suka berderma, wattaqa, dan bertakwa, yaitu menjauhi larangan Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Al-husna ini banyak tafsirannya. Ada yang menyebutkan adalah surga, ada yang menyebutkan yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, secara umum yaitu orang yang beriman, orang yang beramal soleh dan orang yang beriman. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku mudahkan baginya, yaitu bagi orang yang suka beramal soleh dan beriman pada Allah Ta'ala, kami mudahkan baginya lil yusra, berbagai macam kemudahan-kemudahan atau kebaikan. Ya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita jelaskan detailnya, mungkin dibacakan dahulu pada ayat yang nomor 4. Inna sa'yakum lasatta, firman Allah Ta'ala, anna sa'yakum lasatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ini adalah sumpah tersebut, yakni sesungguhnya usaha kalian, wahai para mukallaf, banyak perbedaannya. Hal itu tergantung perbedaan amal mereka, kualitasnya dan sesungguhnya dalam mengerjakannya, dan tergantung pula pada tujuan yang dimaksud dari amal tersebut, apakah untuk mencari wajah Allah yang kekal, sehingga amal tersebut terus-menerus dia kerjakan untuknya sesuai dengan kekekalan wajah Allah dan pelakunya bisa mendapatkan manfaat darinya, ataukah tujuannya janggal yang sederhana sehingga usaha sia-sia. Demikianlah setiap amalan yang tidak ditunjukkan untuk mencari wajah Allah disifati dengan sifat ini. Taib, pada ayat yang nomor 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sebelumnya pada ayat-ayat 1 sampai 3 Allah menyebutkan sumpahnya, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Allah bersumpah dengan menyebutkan nama-nama tersebut. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan intinya. Bersumpah dengan itu tentang apa? Tentang inna sa'yakum lasyatta. Ya, sesungguhnya amalan kalian di dunia ini beraneka ragam, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sama menunaikan sholatnya, namun pahalanya baina langit dan bumi, ya. Baina sama'i wal ard. Ada orang yang sholatnya sama, dia datang ke masjid kemudian ya menunaikan sholat sunnah kemudian berjamaah, takbirnya sama sampai salam selesai, tapi pahalanya ada yang setinggi langit, ada yang masih di bumi atau lebih rendah dari itu. Ya. Ada juga yang sama-sama menunaikan zakat, memberikan donasi, ya, menuntut ilmu dan seterusnya, tapi pahala antara satu dengan yang lainnya itu boleh jadi berbeda, ya. Dan ini pernah juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di akhirat nanti ada orang-orang yang sama-sama di dunia itu berjihad, di dunia itu juga bersedekah,
di dunia juga menuntut ilmu. Tapi ada sebagian dari mereka mendapatkan buah manisnya, ada sebagian dari mereka malah menjadi penghuni neraka yang pertama kali. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya ada 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Ternyata ini bukan orang yang bermaksiat zahirnya atau berbuat dosa, tidak, tapi orang-orang yang zahirnya itu adalah kebaikan. Ya. Berjihad, membaca Al-Quran atau menuntut ilmu dan mengeluarkan hartanya untuk bersedekah. Ya. Tapi kita lihat niatnya ini adalah niatan-niatan dunia, sehingga tidak sampai niatan tersebut nanti ke negeri akhirat. Ya. Yang berjihad dia ingin dijuluki oleh manusia sebagai orang yang pemberani. Yang baca Al-Quran dengan baik, dia ingin dari bacaan tersebut sebagai qari atau ahli ilmu. Ya, ahli ilmu. Yang dia menyedekahkan hartanya, menyumbang sana sini, dia harapkan sebutan dari manusia sebagai donatur tetap, donatur terbesar, donatur terus menerus, donatur abadi atau yang lainnya. Ya. Maka niatan-niatan dunia tersebut tidak menyampaikan pelakunya dari amalan itu sampai ke akhirat. Ya. Maka disebutkan di sini Allah bersumpah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Meskipun zahirnya sama, nanti akhirnya mungkin saja terjadi perbedaan. Maka disebutkan di sini, ya, manusia itu berbeda-beda amalan mereka, ya, tafawutan katsiran, dengan perbedaan yang banyak. Ya, ada yang mereka itu beda jenis amalnya. Ya, yang satu rajin puasa, rajin sholat, rajin zakat, ya, atau sedekah, yang lainnya tidak. Ya. Yang satu suka berbuat kebaikan, yang lainnya tidak. Ini dari sisi amalan. Kemudian wa miqdaruha, ukurannya antara satu dengan yang lain juga mungkin terjadi perbedaan. Ada yang satu sholatnya cuma 5 waktu, ada yang lainnya 5 waktu ditambah sholat rawatib. Ada yang lainnya sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, dan juga sholat sunnah lainnya, sholat duhanya, sholat lainnya. Ya. Ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya berdasarkan ukurannya. Ada yang sedekah 1.000 rutin tiap hari, ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang lebih dari itu. Ini dilihat dari ukurannya berbeda-beda. Wan nasyad fiha, dan juga kesungguhan di dalam menunaikan ibadah. Ini juga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sholatnya dia betul-betul menanti-nanti datangnya sholat, ya, pengen segera yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat tersebut. Ada yang sukanya itu mengakhir-akhirkan sholat. Ada yang sukanya berjamaah di masjid, ada yang sukanya di rumah. Ya, ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kalau perbedaannya masih dalam ukuran suatu yang tidak terlarang, sama-sama mendapatkan pahala dan mungkin pahalanya berbeda, itu saja. Tapi kalau perbedaannya itu, yang satu beramal karena Allah, menunaikan perintah Allah, mendapatkan balasan di akhirat kelak, yang satu ini harapan dunia, maka inilah perbedaan yang nyata, ya. Yang satunya baik, yang satunya buruk. Yang baik adalah ketika beramal dia betul-betul mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat, balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini namanya ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak berharap, ya. Ikhlas itu berharap tapi hanya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Ya, kita minta kepada Allah, berarti doamu gak ikhlas tuh ya, minta-minta. Bukan, selama mintanya itu kepada Allah, itulah yang disebut ikhlas. Tapi kalau mintanya kepada manusia, inilah yang dimaksud dengan apa? Derajatnya mungkin ada syirik kecilnya, ada syirik besarnya, dan seterusnya. Itu kemaksiatan. Ya. Maka contohnya misalkan seorang
diberikan kecukupan harta, kemudian mendapati beberapa tetangganya yang butuh pertolongan, dia berikan sejumlah harta untuk menolong mereka. Yang ikhlas karena Allah, ya Allah, ya dengan menolong mereka berikanlah aku kebaikan-kebaikan yang lainnya, kebaikan-kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan dunia. Ini enggak apa-apa. Yang terpenting mintanya kepada Allah. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering seperti itu, ya, bahkan mengajarkan umatnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-hambanya ini untuk meminta kepada Allah. Ya, tidak mungkin kalau misalkan meminta kepada Allah itu bukan suatu keikhlasan, terus Allah memerintahkannya. Ini jelas tidak mungkin terjadi pertentangan. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, penafsiran atau penjelasan tentang ikhlas yang benar, yang sahih adalah seorang memintanya hanya kepada Allah, itu adalah bagian dari keikhlasan. Ya. Karena ada sebagian yang berpemahaman ikhlas itu, maaf ya bahasa kasarnya, seperti orang yang buang hajat. Ya. Bagaimana orang buang hajat itu? Ikhlas itu. Gak ada harapan sama sekali. Apa harapan kan harus dibuang gitu Pak ya, dihilangkan jejaknya. Ikhlas katanya seperti itu. Maka ini adalah pemahaman yang kurang benar. Yang tepat dan benar adalah ketika seorang beramal, ya, dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kalau dia memberi tangga yang butuhkan tadi, kemudian berharap pada dia, orang pasti akan mendapatkan kekecewaan. Di dunia disegerakan sebelum di akhirat kelak. Sekali lagi, orang yang beramal untuk, ya, berharap pada makhluk, pada orang yang ditolong mungkin, ya, dia akan mendapatkan kekecewaan di dunia sebelum nanti dibalas di akhirat kelak. Ya. Wis tak tolong, kemudian saya butuh pertolongan, gak mau nolong, ya. Dulu tak tolong, sudah berhasil, sekarang gak mau, demikian dan demikian. Nah, ini tanda ketidakikhlasan. Tapi ketika orang sudah ikhlas, sudah, ya Allah, ini dijadikan sebagai tawasul seperti umat-umat terdahulu dan diajarkan Rasulullah. Ya Allah, aku telah menolong tetanggaku yang betul-betul kesulitan. Beberapa hari dia kekurangan makanan. Seandainya aku betul berharap padamu, ya Allah, mudahkanlah urusanku ini. Ini kan, ya Allah, berikanlah aku ini. Bertawasul dengan amal soleh ini diperbolehkan. Ya. Jadi sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kekal adalah amalan yang berharapnya hanya kepada Allah. Yang hancur, yang rugi, yang kecewa adalah ketika seorang beramal kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir dari sini, wa hadza kullu amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillah ta'ala bihadzal wasf, ya. Inilah jenis amalan-amalan yang tidak diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikhlas, maka sifatnya semacam ini, yaitu sifatnya hanya dia dapatkan di dunia saja, ya. Taib jamaah rahimani wa rahmatullah. Jadi di sini nanti secara umum disebutkan manusia itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Meskipun perintahnya sama, wa aqimus shalah wa atiuz zakah, ya. Tunaikanlah salat, kemudian bayarlah zakat. Pasti ada nanti segolongan manusia yang mengingkarinya, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan usaha kalian itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ayat yang nomor 5. Ayat yang kelima, wa amman maka Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang melaksanakan amal soleh dan mensifati amal mereka dengan firman-Nya. Wa amman Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya berupa ibadah, maliyah atau dengan harta, seperti membayar zakat,
infak, tabarruk, sedekah, dan mendermakan harta di jalan kebaikan, serta melakukan ibadah badaniyah dengan anggota badan seperti sholat, puasa, dan sebagainya, atau ibadah yang dikerjakan dengan harta dan anggota badan seperti haji, umroh, dan sebagainya. Firman Allah Ta'ala bertakwa dan bertakwa, yakni menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah berupa hal-hal yang diharamkan dan perbuatan kemaksiatan dengan berbagai jenisnya. Baik. Pada ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memperinci, ya. Kalau disebutkan pada ayat yang keempat, amalan manusia itu beraneka ragam. Maka disebutkan di perinci yang pertama, fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa, ya. Memberi di sini adalah, ini ada disebutkan dalam ini ya, bil misal, penyebutan dengan satu contoh. Memberi di sini adalah suatu ibadah yang berkaitan dengan harta, ya. Dan ini banyak sekali, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ya. Yang hukumnya wajib seperti zakat, seperti apa lagi yang wajib? Kafarat, terus nafkah, ini juga wajib, ya. Yang hukumnya sunnah seperti sedekah, kemudian infak, ya, menolong orang yang butuhkan sesuai dengan kemampuan, ini sunnah, ya. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi, ya, yaitu memberi pada jalan-jalan kebaikan. Tadi sudah kita sebutkan, ini adalah salah satu contoh, ya, tafsir atau dzikru bil mithal. Yang disebutkan keterangannya pada tafsir ini adalah orang yang suka berbuat kebaikan, maksudnya, ya, berbuat ketaatan. Kalau ibadah harta tadi disebutkan seperti itu. Ada juga ibadah badaniyah yang memperjuangkan atau melakukan dengan modal badannya dia, ya. Seperti dikatakan ini sholat nggak perlu harta, ya, tapi ada badan yang digerakkan. Wasaum, dan puasa, ya, dan yang lainnya, ibadah-ibadah lain yang berkaitan dengan badan, dan juga ibadah yang tergabung di antara keduanya seperti haji dan umroh, seperti jihad. Ini menggunakan harta dan juga jiwa atau badan ini, ya. Ini yang paling berat, maka nilainya itu disebutkan, ya, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ini langsung surga, ya. Biasanya dilipatkan pahalanya demikian, tapi khusus yang gabungan ini biasanya langsung disebutkan surga, ya, seperti al-hajju mabrur laisa lahul jaza ila al-jannah, ya. Haji yang mabrur tidaklah balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Jihad fi sabilillah juga disebutkan, ya, bahwasanya jihad fi sabilillah, mati syahid, ini adalah disebutkan para ulama jalan pintas menuju surga, ya. Disebutkan jalan pintas, ada kisahnya seorang, ya, ketika berperang dahulunya atau di dalam peperangan tersebut, awalnya dia itu menyerang kaum muslimin. Kemudian dia bersahadat, masuk Islam, belum menunaikan sholat, belum menunaikan zakat, belum menunaikan puasa, tapi dia langsung masuk ke dalam surga karena mati syahid, ya. Makanya untuk ibadah-ibadah badaniyah dan maliyah yang tergabung di dalamnya, kalau kita punya, ya, kita usahakan kita itu melaksanakannya, ya. Sholat semuanya mampu, ya. Sholat itu disebutkan, ya, keutamaannya 27 derajat, menghapus dosa-dosa, kayak gitu, ya. Penyebutan secara mutlak, misalkan secara langsung surga, kebanyakan ini adalah ibadah yang tersusun di antara dua hal ini, ya. Ini bukan berarti yang sholat ini bukan utama, sholat itu utama, ya, bahkan rukun Islam yang berapa? Yang nomor 2, utama sekali. Tapi disebutkan bahwasanya, ya, ibadah yang paling berat adalah perpaduan di antara dua ini, harta dan jiwa, ya, sehingga balasannya adalah surga.
Kembali kita masuk ke tafsir fa amma man a'ta. Maka adapun orang yang a'ta ini adalah permisalan orang yang suka berbuat kebaikan, menunaikan ibadah, menunaikan ketaatan. Wattaqa, dan orang yang bertakwa, disebutkan di sini yaitu orang yang bertakwa, orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan dan perbuatan kemaksiatan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini ada satu kaidah rumus disebutkan para ulama, kalau digabungkan lafadz ketakwaan dengan keimanan, ketakwaan dengan albir, ketakwaan dengan contoh kebaikan semacam ini, maka ya maknanya kebaikan adalah melakukan kebaikan, maknanya takwa adalah yang meninggalkan larangan, ya. Maka pada ayat yang kelima ini berdasarkan kaidah tadi, adapun orang jenis yang pertama ini ya, yang suka berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya. Ini jenis yang pertama, dia suka melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan mungkar. Dan seterusnya pada ayat ke-6, silakan dibaca. Wasadaqatul husna, firman Allah Ta'ala, wasadaqatul husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni membenarkan kalimat la ilaha illallah beserta konsekuensinya berupa permasalahan akidah dan yang mengiringinya berupa jazak atau balasan di akhirat nanti. Baik. Kemudian ini masih digandeng dengan keterangan atau amalan sebelumnya, ya. Sifat-sifat kelompok yang pertama tadi suka kebaikan, kemudian meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, wa saddaqa bil husna, dan mengimani, membenarkan, ya. Al husna di sini ditafsirkan yaitu membenarkan kalimat la ilaha illallah. Artinya orang ini adalah orang yang beriman, ya. Orang suka berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan, dan dia adalah orang yang beriman, ya. Maka dikatakan di sini, ya, yaitu membenarkan la ilaha illallah ini bagian dari keimanan. Ada tafsir yang lain yang di awal sudah saya sebutkan, yaitu al-husna, surga, ya, membenarkan surga, ya. Maka dikatakan setelahnya wa madallat alaihi min jamil aqaid ad-diniyah. Maka perkataan husna ini atau segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan akidah. Jadi permasalahan akidah itu permasalahan yang berhubungan dengan keimanan. Rukun iman yang 6 itu pokoknya, kemudian dengan perincian-perincian yang ada di dalamnya, ya. Kalau membenarkan demikian, wa ma tarattaba alaihi minal jazail al-ukhrawi, ya, atau balasan yang nanti ada di akhirat, nanti akan mendapatkan pahala pada ayat yang nomor 7. Ya. Jadi kalau disambungkan pada ayat yang keempat, Allah menyebutkan amalan kalian wahai hamba-hambaku beraneka ragam. Yang pertama yaitu orang yang suka berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan, dan dialah orang termasuk orang yang beriman, maka balasannya disebutkan pada nomor 7, ya. Disebutkan, monggo. Fasayunasiru bil yusra, firman Allah Ta'ala, fasayunasiru bil yusra, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, yakni kami memudahkan urusannya dan kami jadikan ia mudah mengerjakan setiap amal kebaikan serta memberikan kemudahan kepadanya untuk meninggalkan setiap amal keburukan, karena ia telah mengerjakan sebab-sebab kemudahan sehingga Allah pun memberikan kemudahan kepadanya. Ini balasan yang indah sekali bagi siapa tadi? Orang yang beramal soleh, ringkasnya, ya, dan dia itu termasuk orang yang beriman, ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya. Maka orang yang mau beramal soleh dan dia itu beriman,
dijelaskan di sini, yaitu orang yang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, dan dia itu orang yang beriman, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya. Bagi siapa tadi? Orang yang suka berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, dan orang yang beriman tadi. Mudahkan apa? Lil yusra, untuk kebaikan-kebaikan atau mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi kata kuncinya di sini, balasannya adalah mendapatkan kebaikan. Kita baca keterangannya, maka kami mudahkan baginya urusannya. Jadi urusannya mungkin sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Atau langsung Allah Subhanahu wa taala menjadi urusannya itu mudah, ya. Seperti disebutkan setelahnya, wa naj'aluhu muyassaran lahu, ya. Dan kami jadikan baginya mudah kulla khair, ya, untuk kebaikan, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala kullu khair, ya, setiap kebaikan. Artinya apa? Setiap aktivitas yang dia lakukan, setiap kejadian yang dia temui, dan setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi dirinya, maka dimasukkan dalam hal ini wa naj'aluhu muyassaron lahu kulla khair. Seluruh peristiwa, kejadian, aktivitas, dia mendapatkan kebaikan di dalamnya. Allahu Akbar. Bagi siapa tadi? Orang yang berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan, dan dialah orang yang beriman. Maka segala urusannya ini menjadi baik. Seperti hadis Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman, segala kejadian yang menimpa dirinya nanti akhirnya jadi suatu kebaikan, ya. Idza asabathu syarr, ya, sabar fahuwa khairun lah. Apabila dia itu tertimpa suatu musibah, dia bersabar, maka itu terbaik bagi dirinya, ya. Apabila dia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang beriman, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, ngambil kesimpulannya yang benar. Aku sudah sholat, aku sudah sedekah, kok kayak gini, ya. Hidupku belum sukses-sukses, usahaku belum berhasil-berhasil, ya. Anakku juga masih misalkan belum nurut dan seterusnya. Itu bentuk prosesnya. Tapi disebutkan saya ja'aluhu muyassaran lahu kulla khair. Di balik itu semuanya adalah mendapatkan kebaikan. Gitu, ya. Tidaklah Nabi kita Muhammad SAW juga orang yang kesusahan. Beliau Nabi, sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul, ternyata ketika hijrah juga jalan, ya. Disebutkan ini berapa belas hari itu, ya. Jalan dari kota Makkah kemudian menuju Madinah. Jadi yang dilihat bukan jalannya itu, tapi di balik itu semuanya adalah kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pakai sekarang Bapak Ibu, ya, untuk mengamati, menganalisis atau menghibur diri kita, ya. Tidak hanya dilihat dari apa yang terjadi di hadapan kita, tapi di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya. Perhatikanlah orang-orang kafir, mereka ketika di dunia apa? Bersenang-senang, pindah antara kesenangan satu kesenangan yang lain. Gak ada aturan yang mengikat mereka, ya. Makan juga bebas, gak ada halal haram. Yang penting ini sudah dimilikinya, sudah disantap, ya. Sementara kaum muslimin ada aturan ini, harus melakukan ini, meninggalkan ini.
Terkadang itu sangat berat. Jadi mandangnya bukan di suatu yang berat tadi yang harus dia lakukan, yang harus dia tinggalkan, tapi ada di balik kejadian tersebut. Ya. Ini cara pandang kita terhadap apa yang kita hadapi. Ya. Apa yang ada di balik tersebut. Kalau ini pahala dari Allah, biidznillah semoga ini adalah tanda kebaikan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun rasanya kejadian tersebut sangatlah pahit, menyakiti, perlu banyak kesabaran dan seterusnya. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, ad-dunya sijnul mu'min, ya, wal jannatul kafir. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Ya. Mau senang-senang, ternyata harus sholat duhur dulu, ya. Mau makan-makan, ternyata sesuatu yang haram. Ya, ada kesempatan, ini kesempatan, ternyata ini perbuatan yang haram. Ini seakan-akan penjara, ada aturan yang melarang dia, yang memerintahkan dia, ada ujian yang harus dia sabar. Makanya dikatakan apa? Sijnul mu'min, ya, penjaranya orang yang beriman. Tapi surganya orang-orang kafir, bebas dia. Seperti gambaran di surga. Pengen itu beli minum padahal haram. Pengen berbuat itu sikat padahal menzalimi yang lain. Ya. Pengen melakukan ini dia lakukan padahal ini adalah perbuatan yang haram, diharamkan oleh Allah. Surga bagi dia. Tapi sebaliknya di akhirat nanti orang yang beriman berada di surga, semuanya itu halal. Sementara orang yang kafir, mereka kekal di neraka, tidak sedikit pun yang enak. Ada minuman Bapak, tapi minumannya dari api, panasnya seperti api, ya, dari nanah dan darah. Kalau diminum langsung hancur. Ya. Ada makanan, makanannya juga dari api yang sangat panas dan berduri. Jadi kalau dimakan langsung hancur. Waliyadzubillah. Maka ya kita harus bersabar dengan penjara yang ada di dunia ini. Karena ketika kita sudah meninggal, berarti kita sudah dikeluarkan dari penjara menuju surga. Dan jangan salah alamat, ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya rumah kita sebenarnya itu di mana? Surga. Adam itu di surga, kemudian karena berbuat satu kemaksiatan saja turun ke bumi, sehingga banyak ujian ini. Maka rumah kita yang sebenarnya adalah surga, jangan sampai salah alamat ke neraka. Ya. Dan kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di dunia ini sepanjang apapun pendek masih bisa diukur, gitu kan? 70, 60 sampai 70 tahun. Maka finishnya ini Bapak Ibu harus kita tutup dengan finish yang diridhoi oleh Allah, dengan finish yang indah. Ya, saya yakin di sini 50-an ke atas, gitu. 50, kalau jatahnya 60 sudah 4 hari raya lagi, kan? Ya, belum tentu juga yang muda ini juga akan sampai 70. Ya, artinya apa? Ya kita berusaha sehari itu seakan-akan tiap hari dibikin ini finishku besok, ini finishku besok, dan seterusnya. Ya. Dan kebaikan itu sebenarnya nikmat sekali kalau seandainya orang tersebut betul-betul menikmatinya. Ya. Terkadang manusia itu hanya berfokus pada prosesnya tadi. Wah, berat sholat tengah malam, harus bangun padahal kasurnya masih nyaman, harus wudu, harus sholat, berdoa, ini prosesnya kayak gitu. Tapi kalau orang itu menikmati sebenarnya sangat lezat, sangat nikmat, ya, sangat nikmat sekali. Bayangkan langsung berkomunikasi dengan Rabbul Alamin yang menciptakan nenek moyang kita, yang menciptakan alam semesta ini, dan doa kita didengar. Dan ibadah yang lainnya juga seperti itu. Kalau kita menghiraukan prosesnya ini yang disebut perjuangan, yang bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Jadi tafsiran dari ayat yang nomor 7, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya untuk mendapatkan kebaikan.
Perhatikan Nabi Musa harus berhadapan siapa? Fir'aun. Dikejar-kejar ingin dibunuh. Sampai tidak temu solusi kemudian ditolong oleh Allah. Nabi Musa itu nabi Bapak Ibu ya, yang beriman, beramal soleh, berjuang, berdakwah. Tapi ternyata prosesnya seperti itu. Sekali lagi orang yang beriman lihatnya bukan di proses. Lihatnya di balik proses itu meskipun berat, ini ada kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi seperti itu. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya. Semuanya nabi seperti itu. Bahkan Nabi Sulaiman pun juga demikian. Siapa yang kuat dengan ujian kekuasaan, harta. Kekuasaannya ini semuanya loh ya. Terkadang manusia dikasih sebagian harta dari sebagian kekuasaan sudah berbuat zalim, berbuat dosa dan kemaksiatan. Ini juga ujian. Tidak semuanya kuat diberikan ujian berupa kekuasaan, kekayaan. Gitu ya. Taib barakallahu fiik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jadi kalau kita menginginkan dan mengharapkan kemudahan-kemudahan ya, yaitu untuk mendapatkan kebaikan, syaratnya adalah apa tadi? Kita harus sering berbuat kebaikan, meninggalkan perbuatan yang terlarang dan menjaga keimanan kita. Pada akhir dari keterangan ayat yang 7 ya, li'annahu ata bi al-babit apa? Betul ya? Li'annahu ata sebelumnya muyassarun lahu tarku kulli syarrin li'annahu ata bi asbabit taisir fayassarallahu lahu dzalik. Nah, ini ada kunci jamaah rahimani wa rahimakumullah agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah, kebaikan-kebaikan, kita harus melakukan sebab-sebab datangnya kemudahan tersebut. Yaitu kembali pada ayat sebelumnya ya, nomor 5 dan nomor 6 ya. Jadi pertolongan dan kemudahan kebaikan dari Allah tidak turun secara tiba-tiba. Tapi apa? Setelah sebab-sebab dilakukan oleh manusia. Dan sebabnya itu terkadang sudah, bahasanya kita itu mentok ya, sudah tidak ada seakan-akan solusi lain. Maka itulah tempat turunnya pertolongan dan kemudahan Allah ya. Seperti kisahnya Nabi Musa, kapan beliau ditolong? Dengan pertolongan yang besar ketika sudah di belakangnya ini adalah Fir'aun dengan pasukannya yang kuat, jumlahnya banyak ya, sementara di depannya inilah laut. Seakan-akan sudah tidak ada pertolongan. Kapan pertolongan Nabi Ibrahim itu datang? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sudah diikat, api sudah menyala. Kapan pertolongan Nabi Isa itu datang? Ketika beliau alaihissalam sudah berada di dalam gua, sementara pintu gua ini sudah dimasuki oleh apa? Kaumnya yang ingin membunuhnya, sehingga Nabi Isa diangkat ke langit ya. Dan seluruh nabi-nabi yang lain kalau sudah ya, pada di puncak sebab-sebab dan itu sudah tidak ada yang lain, maka datanglah pertolongan Allah ya. Kita juga seperti itu, itulah yang disebut sebagai sunnatullah ya, ketetapan Allah. Rumusnya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal kepada Allah, kok mentok, pasti nanti datang pertolongan Allah ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya pernah mengalami waktu itu saya mengajar di satu kota, kemudian karena tuntutan waktu harus tepat waktu, akhirnya saya naik motor itu cepat ya kan? Saya nyalip waktu itu truk gandeng yang besar itu, terus kemudian di depan saya itu ada nyalip juga, tapi dia itu kondisinya nggak terlalu kenceng. Lah ketika di tengah-tengah saya belum sampai nyalip truk gandeng itu, di depan itu ada mobil yang sangat kencang. Saya langsung teringat hadis Rasulullah, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah."
Siapa yang akhir dari perkataannya itu kalimat tauhid la ilaha illallah akan masuk surga. Sudah saya siapkan ya. Semoga saya termasuk orang yang masuk surga. La ilaha illallah gitu. Ternyata belum akhir ya. Saya masih dikasih kesempatan sampai ini. Itu kejadian di tahun 2014. Setelah kejadian itu saya nggak pernah ngebut sekarang itu ya. Paling pol 60, 80 itu kalau khilaf ya kadang-kadang ya. Tapi paling pol saya itu 60. Meskipun suasananya itu kok menggoda, sepi, jalannya halus ya, saya nggak pernah tergoda. Karena masih ingat dulu masih diberikan kesempatan sampai sekarang ini. Artinya apa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang itulah ya puncak dari kesulitan datangnya pertolongan Allah. Ya. Ketika Nabi dakwah sudah ini di Mekah itu selama berapa tahun? Ayo. 13 tahun ya. 13 tahun di Mekah itu gak ada senangnya, padahal Nabi loh ya. Yang menerima wahyu yang mengajarkan Al-Qur'an. Nabi Bapak ya, bukan ustadz, bukan Pak Yai, bukan pendiri apa dan seterusnya. Itu udah dianiaya. Ya. Ada yang Nabi pernah dilempari batu. Nabi juga pernah dituangi kotoran ya. Di jalannya keluar rumahnya juga ada duri dan seterusnya. Diolok-olok ya. Jadi secara mental, secara apapun diserang. Dijuluki sebagai orang yang gila kehormatan, orang yang gila wanita, gila harta, bahkan dijuluki sebagai orang gila. Kita loh belum ada ngaji terus kemudian dijuluki kayak gitu. Belum ada, belum pernah tuh Bapak dijuluki orang gila. Belum. Nabi selama 13 tahun. Puncaknya apa? Ketika ketika pamannya beliau wafat, kemudian Khadijah yang mensuplai ya, dakwah beliau ini juga wafat, Nabi di Isra Mi'rajkan. Ya, dihibur, ditunjukkan kekuasaan Allah, kemudian diperintahkan ya untuk menunaikan sholat. Nah itu senjatanya orang yang di puncak penderitaan atau kesakitan adalah bermunajat pada Allah melalui sholat. Setelah itu masuklah beberapa orang dari kaum muslimin hingga kemudian datanglah pertolongan Allah. Nabi hijrah ke kota Madinah, mulailah di situ kekuatan Islam tersusun dan terbentuk. Sampai ujungnya menaklukkan kota Makkah. Itu 13 tahun Bapak ya. Kita ngaji di sini berapa bulan? Berapa tahun? Ya 2 tahun, liburnya berbulan-bulan gitu juga ya. Baik, barakallahu fik. Enggak apa-apa, ini kemampuan kita untuk mengambil sebab-sebab kebaikan. Yang terpenting jangan sampai terputus ya. Jadi pertolongan boleh jadi sekarang kita berat, nanti mungkin di ujung kehidupan kita diberikan kebaikan. Yang penting kita istiqomah. Mendidik anak kita juga berat, boleh jadi nanti ya ketika mereka sudah dewasa atau waktu tertentu mendapatkan hidayah. Tidak boleh putus asa, tapi lihat selalu di baliknya seperti tadi ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan baginya lil yusra untuk mendapatkan kebaikan. Meskipun rasa prosesnya berat. Gitu nggih. Baik, barakallahu fik, ini yang kita sampaikan pada pagi kali ini, yaitu tafsir keterangan pada surat Al-Lail ayat nomor 3 sampai nomor 7. Ini masih kelompok yang pertama. Insya Allah nanti akan kita sebutkan kelompok yang nomor 2 ya. Barakallahu fik. Sisa waktu seperti biasa kita gunakan untuk berdiskusi, tanya jawab. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, tadi disebutkan ada 3 golongan yang dia beramal di dunia tapi cuma masuk neraka jahanam yang pertama kali. Nah saya ingin tanyakan untuk yang nomor 2 itu yang
berbohong gitu. Kadang juga misalnya kita diberi kesempatan untuk seperti saya sekarang sudah berbicara seperti ada juga rasa bohong apa namanya bisa bertanya atau seperti itu. Nah, apakah yang amalan-amalan atau perasaan-perasaan bohong atau perasaan senang yang kita saat itu bisa merusak niat kita yang tadi kita ikhlas tapi aku senang deh suamiku kasih gitu misalnya apa itu merusak. Kemudian kalau itu merusak apa yang cepat-cepat kita harus lakukan? Iya, barakallahu fiik. Nomor satu enggak ya? Ini yang nomor 2 yang Ustaz, dari ini pengalaman saya. Saya itu orangnya memang suka bertanya Ustaz. Saya orang yang ketika diberi kesempatan sebuah taklim saya akan selalu bertanya karena memang saya ingin tahu Ustaz. Tapi ada beberapa hal yang mendasari saya dalam bertanya itu. Bukan selalu karena saya tidak tahu, bukan karena selalu saya ingin tahu, bukan. Tapi kadang-kadang kan saya di sebuah taklim itu kadang mungkin itu motivasi saya pertama itu kadang-kadang itu kan Pak Usu bertanya suka malu-malu. Nah itu saya mungkin memotivasi ketika saya bertanya nanti suasana hangat akhirnya ibu sedikit bertanya. Atau yang kedua mungkin kadang-kadang mewakili teman yang ketika dia tidak mampu bertanya aku pengen bertanya itu lebih tapi aku isi terus kemudian saya lakuin. Atau kemudian juga ada alasan lain misalnya saya sudah tahu tapi saya ingin memvalidasi apa yang saya tahu itu. Apa ada pendapat lain yang misalnya saya meyakini ini ternyata ada pendapat lain yang juga begini sehingga saya kemudian tidak gampang menyalahkan orang yang mungkin mengambil sikap yang berbeda dengan saya. Nah yang saya bertanya kan Ustaz mungkin lebih adab dalam bertanya itu seperti apa. Kalau saya bertanya dengan motivasi atau alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, apakah diperbolehkan atau ya lebih baik yang sudah mati ya semuanya harus tanya itu ya pokoknya itu atau bagaimana yang boleh dan tidak boleh dalam bertanya itu seperti apa. Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama tadi dikaitkan dengan riya ya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka, salah satunya yaitu ini disebutkan satu lewat qari'ul Quran, orang yang baca Al-Quran, atau secara umum orang yang menuntut ilmu atau memiliki ilmu. Ini yang tercela atau madmum adalah apa yang timbul pada dirinya, yaitu niatan ya. Niatannya kalau ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ini bukan termasuk bagian dari sesuatu yang tercela. Apa perintah Allah? Ya untuk memahami misalkan kalimat tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah Allah untuk menunaikan sholat, zakat dan seterusnya. Jelas kita tidak mungkin bisa melakukan itu semuanya kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Maka kalau motivasi kita adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah, inilah yang disebut ikhlas yang terpuji, bukan tercela. Tapi kalau niatannya keluar dari itu semuanya, maka ini adalah niatan yang tercela. Di kampungku gak ada yang fasih baca Al-Quran. Saya tak privat kemudian nanti ngimami dengan suara yang merdu, biar orang-orang tahu kalau saya itu qori yang hebat gitu ya. Dan terus kira-kira ikhlas atau tidak seperti itu? Tidak. Tapi kalau dia belajar nanti biar kualitas ibadah di kampungku, yaitu sholat 5 waktu, biar bagus dalam ibadahnya pada Allah, ini yang disebut ikhlas. Karena apa? Kembalinya itu untuk menunaikan perintah Allah sebaik-baiknya. Tapi yang kedua tadi kembalinya kepada siapa? Keinginan seorang hawa. Seorang hamba itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Ya, keinginan pribadi. Biar dapat gelar ini, biar dan seterusnya. Maka ini adalah suatu yang tercela, yang diancam seperti hadis Rasulullah tadi.
Adapun pujian dari luar dan itu bukan niatan kita, ini termasuk kenikmatan yang disegerakan. Ya, tidak mengapa. Misalkan jenengan mengajarkan Al-Quran kemudian digelari masyarakat. Itu qori'nya, ahli ilmunya Al-Quran di desa ini. Itu datangnya dari manusia, ini tidak mengapa. Ini bukan bagian dari riya. Tapi ingat, ini bukan menjadi tujuan kita. Kalau dipuji semacam itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini ada petunjuknya. Ya, dia berdoa yang artinya, ya ini artinya dulu. Ya Allah, jadikanlah aku sebaik yang dia sangka. Ya Allah, jadikanlah aku sebaik yang dia sangka. Dan ampunilah diriku kalau tidak sesuai dengan prasangka dia. Ya. Gitu ya. Ini doanya seperti itu. Ya, ketika mendapatkan pujian, gelar yang mulia dan seterusnya, ya, Allahumma firli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mereka itu tidak mengetahuinya. Artinya apa? Ditutupi sama Allah yang kelihatan manusia itu baik-baiknya saja. Kemudian ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Kalau dia nyangkanya sekarang saya guru ngaji yang baik bacaannya, jadikan lebih baik, ternyata juga bisa paham maknanya, juga pinter mengajarkannya dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau datangnya dari luar itu tidak mengapa, tapi kita hendaknya memiliki adab ketika dipuji tersebut. Ya. Adab pertama, tidak boleh mengalihkan niat kita dalam keikhlasan. Adab yang kedua, berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita dan dijadikan lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan adab bertanya tadi. Suatu kali Jibril alaihi salatu wassalam itu pernah berwujud menyerupai manusia yang dikenal dengan hadis Jibril. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Itu Jibril sebenarnya kan sudah tahu, karena Jibril yang memberikan wahyu, artinya apa? Perantara wahyu dari Allah. Kenapa beliau bertanya? Agar ini ya disebutkan oleh Rasulullah ya, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Jadi yang datang tadi adalah Jibril mengajarkan agama kalian. Salah satu faedah yang disebutkan para ulama, boleh seseorang yang dia itu sudah mengetahui ilmu, bertanya kepada ahli ilmu untuk mengajarkan orang-orang yang tidak tahu di sekitarnya. Diambil dari apa? Hadis Jibril tadi. Ya. Atau motivasi seperti yang disebut tadi, biar yang lainnya juga gak malu-malu untuk bertanya. Juga mewakili yang ini termasuk bagian yang terpuji, bismillah, ya, ini terpuji bukan tercela. Tapi kalau niatnya itu lain, ya, itu tadi kan masih berhubungan dengan ilmu, ya, agar manusia mendapatkan ilmu, agar yang tidak tahu dia juga mendapatkan pengetahuan, agar yang malu-malu akhirnya masalahnya terselesaikan, dan ini kan masih berkaitan dengan ilmu. Tapi ingat, kalau sudah berkaitan dengan hawa nafsu, ini bisa terjatuh pada riya yang tercela. Aku bertanya biar dikenal sebagai ibu paling kritis di sini, ya. Ibu yang paling jenius di sini, ibu yang macam-macam, ya. Ini kembalinya ke dia, bukan kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan riya. Gitu. Maka seperti itu, silahkan bertanya sebagai perwakilan para ibu-ibu yang malu, ya. Bertanya sebagai perwakilan ibu-ibu yang sulit mengungkapkan pertanyaan, ya. Dan seterusnya bisa, karena itu adalah mewakili ilmu dan kebaikan, ya. Adapun yang sifatnya ini kembali kepada pribadinya, ya, ini bukan berkaitan dengan ilmu, maksudnya keuntungan-keuntungan pribadi, gelar-gelar itu termasuk bagian dari yang harus ditinggalkan, ya. Jadi sulit, ya, jadi orang baik itu sulit. Sulitnya gimana? Niatnya itu harus
jaga, caranya juga harus dijaga. Dan jaganya tidak hanya ketika beramal, tapi apa? Setelah beramal juga sampai nanti. Ya. Jadi baik itu sulit, maka pahalanya juga luar biasa. Ya. Sementara buruk itu nggak perlu, nggak ada aturannya, gitu kan. Semakin nggak sesuai aturan, semakin apa? Top keburukannya. Waliyadzubillah. Ya. Baik, insya Allah saya pikir sudah jelas. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Pak, mau tanya, gimana caranya menangkal omongan jelek pada anak agar tidak terkabul pada waktu emosi? Apakah ada amalannya, Pak Ustaz? Terima kasih. Diulangi agar tidak Omongan jelek pada anak agar tidak terkabul. iya. Ya segera beristighfar ya. Jadi orang tua gitu kan, terus anaknya nakal kemudian emosi keceplosan doa yang buruk gitu ya. Itu segera beristighfar dan doa kebalikannya. Gitu ya. Segera beristighfar kepada Allah atas khilafnya, kemudian berdoa kepada Allah agar tidak terjadi keburukan pada anaknya tersebut. Jadi itu aja ya. Beristighfar sebanyak-banyaknya, kemudian terus berdoa kebalikannya, kebaikan ya, agar anak itu tidak terjadi keburukan kepadanya. Memang sulit kalau sudah emosi itu, yes, sulit gitu ya. Makanya juga ada disebutkan ya, kalau orang itu emosi segera berwudu ya, kalau wudu gak mempan segera duduk ya, atau duduk segera pergi dari sumber emosi gitu ya. Itu nanti yang akan mengurangi sehingga akal sehatnya ini kembali lagi ya. Dan banyak datang pertanyaan kepada kami, ini masalah keluarga, karena emosi kemudian jatuhkan apa? Talak 3 kali. Habis itu menyesal, ya gimana lagi gitu ya. Tapi ada yang nekat kembali lagi. Gak tahu ini gimana, ini sulit dikasih tahu. Jadi memang jaga emosi ya, dengan cara apa? Berwudu atau duduk atau pergi dari apa? Sumber emosi. Nanti kalau sudah tenang baru apa? Berbincang-bincang dan seterusnya. Sangat banyak yang datang pertanyaan pada kami, Pak Ustadz, ini kami sudah sadi emosi, gara-gara emosi talak 3. Ini bagaimana? Saya menyesal. Ya harus berpisah kalau talak 3 itu. Tapi ada yang nekat, dia itu balik lagi. Sudah kalau kayak gitu itu nggak tahu ini. Jadi gitu Ibu ya, jangan sampai kita semuanya emosi itu keluar laknat ya. Bahkan semoga diberikan doanya itu yang baik-baik. Ini pernah kita alami dan dulu sudah kami ceritakan. Dulu kami belajar di Matalisat, sekarang Stay Ali itu. Guru-guru kami kalau lagi marah diajar berapa hari gitu kan, maksudnya diajari ilmu berapa hari, ketika ditanya kok gak paham-paham. Baca juga gitu, dikasih cara baca yang benar juga gak benar-benar gitu kan. Kan emosi guru ini ya. Ini diapakan anak ini ya. Tapi yang keluar itu doa yang baik. Allah yahdik. Semoga Allah memberikan petunjuk kemudahan padamu. Yang didoakan itu Allahu Akbar ya. Akhirnya apa? Ya mendapatkan ilmu, nggak tahu kapan gitu kan, dikabulkan oleh Allah. Ya, ada yang beliau ceritakan sendiri, Ustaz Abdurrahman Tamimi itu, ada muridnya yang dari SMA, kaget ya di situ serba salah, tapi sering dia perbaiki kesalahannya dan seterusnya. Sekarang itu jadi dai di Saudi Arabia. Gitu ya. Artinya apa? Semarah apapun kita keluarkan doa-doa yang baik. Ya. Oh iya, seperti yang sering kita dengar doanya siapa? Ibunya Syekh Sudes gitu kan. Beliau ibunya ini sudah mengidangkan makanan, mulai belanja mungkin ya, masak dan seterusnya. Ketika sudah terhidang, apa yang dilakukan Syekh Sudes? Menaburi dengan pasir atau apa. Kira-kira gimana Bu?
anake sopo gitu ya. Koyok ini terus anake sopo. Itu paling lembut ya kalau kita ya. Tapi sama beliau didoakan kebaikan. Ini pentingnya ibu-ibu itu menuntut ilmu juga. Ya. Didoakan kebaikan, pergilah sana jadi imam Masjidil Haram. Ternyata beliau jadi imam dan paling lama. Ya. Sampai sekarang pun meskipun sekarang banyak imam, beliau juga masih ngimami. Terutama maghrib sama isya. Ya. Ya doa-doa kebaikan. Yang kita sering terlupakan maka ya kita selalu ingat-ingat gitu ya. Insya Allah nanti akan lahir kebaikan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan bahwa kita tahu syarat terima itu amalan itu ikhlas dan kebutuhan apakah ini karena kejahilan dan kebodohan kita karena waktu kita belum banyak ilmu mungkin banyak atau bahkan mungkin seluruh ya amalan-amalan kita itu tanpa disadari tidak bergantung kaidah itu sehingga dalilnya kan itu berarti untuk semua amalan kita ditolak. Lalu bagaimanakah cara? Apakah masih mungkin amal-amalan lalu misalnya kita suka ngasih keluarga tapi juga mendomono misalnya kayak itu. Terus kita memberi menyantun ini saya pernah ngikutin di YouTube ya dakwah dari Ustaz Sunnah ini. Jadi misalnya memberi pengemis bisa contohnya sebut contoh. Itu kita yang kasihan itu nggak dapat pahala. Karena kita niatnya bukan karena Allah tapi kasihan kepada itu orang. Nah itu bagaimana cara kiat-kiat itu? Apakah amal-amalan yang selama ini kita lakukan itu masihkah mungkin diberi nilai pahala di sisi Allah ataukah memang hilang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Segala bentuk keburukan atau kekurangan atau aib ketika bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang buruk yang sudah berlalu ini dihapus. Ya, dihapus artinya apa? Keburukannya sudah dianggap tidak ada. Kemudian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Seperti kisahnya orang yang berperang tadi. Kira-kira ya, sebelum berperang tadi melawan Rasulullah isinya itu diterima apa enggak? Seluruh amalannya. Enggak diterima karena enggak ada keimanan. Leres ya? Tapi bagaimana ketika dia bertaubat langsung masuk Islam, apa yang terjadi? Diazabkah dia dengan masa lalunya? Tidak diazab. Tapi disebutkan dia masuk ke dalam surga. Jadi gambarannya seperti itu. Ketika seorang sudah bertaubat pada Allah, maka ini luar biasa sekali. Ya, dia diampuni suatu yang buruk yang telah lalu, kemudian diterima kebaikan-kebaikannya saja. Ya, diterima kebaikan-kebaikannya saja. Dia kembali suci atau kembali bersih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, taubat itu ada dua. Yang pertama berkaitan dengan hukumnya Allah sudah beres. Sering bertaubat, beristighfar. Allah itu loh jangankan mengampuni kita, mengampuni seluruh makhluk hidup dari awal sampai akhir ini juga mampu. Jadi kalau taubat itu dibersihkan keburukan-keburukan. Itu yang pertama berkaitan dengan hubungan Allah. Dengan hubungan manusia, ini harus kita tuntaskan hak mereka. Kalau berkaitan dengan harta, kita kembalikan hartanya. Kalau gak ketemu, kita sedekahkan atas nama orang tersebut. Maaf ya, masa kecil mungkin pernah ya ngumplangi mangga tetangga. Kalau ibu-ibu apa biasanya? Metii nganu ya, kembang tinggi pasaran. Dan seterusnya. Kalau itu memang harta berharga bagi mereka, kita minta kehalalannya dengan cara mengembalikannya. Atau berkaitan dengan kehormatan mereka, maka kita bisa minta maaf. Ya, bisa minta maaf. Dulu pernah saya gini dan seterusnya, saya minta maaf. Berkaitan dengan kehormatan mereka, kita sudah misalkan ya waliyadzubillah ngerasani dia, katanya rahasia tapi buktinya satu majelis, satu kampung, satu RT tahu semua gitu kan. Rahasia tapi satu kampung, satu RT tahu semua, maka kita doakan mereka. Ya kita doakan mereka, orang yang kita rasani dengan kebaikan-kebaikan. Ini berkaitan dengan hak manusia. Yang demikian tersebut bisa menghapus
dosa-dosa masa lalu sebelum taubat. Maka jangan kita itu ya pesimis ya, waliyadzubillah, aku terlanjur gini dan seterusnya, wis ketok ya Allah nggak mengampuni, waliyadzubillah. Itu pesimis nggak boleh ya, karena ada namanya satu alat ya, kalau saya nyebutnya alat ya, yaitu taubat. Inilah yang akan membersihkan masalah lalu ya. Yang penting ya nggak usah diungkit-ungkit lagi keburukannya, diceritakan ke anak cucunya, le Mbah Kung kaeno apa ya, jadi apa ya Mbah Kung dulu ya, pokoknya yang buruk-buruk ya, jadi penguasa sini padahal dia berbuat zalim banyak gitu kan, playboy gitu kan, jangan diceritakan ya, tapi betul-betul disimpan. Taunya Mbah Kung yang sekarang ini. Kalaupun cerita masa lalu, cerita yang baik-baik, bukan dalam makarya, tapi motivasi mereka untuk berbuat kebaikan. Syaratnya itu harus dibuang ya, dan tidak boleh dibangga-banggakan. Ini yang sering ini ya, orang cerita terus di majelis tentang bulan dia terus taubat. Ini nggak usah, ditutup rapat saja ya. Ini yang menjadikan taubatnya menjadi sempurna. Gitu nggih, Bapak. Jadi kekurangan yang lalu ini diampuni oleh Allah karena bertaubat, kemudian diganti dengan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan contohnya Rasulullah. Insya Allah yang lalu dan sekarang akan menjadi kebaikan. Barakallahu fiik. Beberapa pertanyaan lalu saya didatangi salah satu jamaah, katanya dia sedang sulit jadi sedang ada masalah dengan suaminya, dia baru meninggalkan rumah. Itu waktu itu nasihat saya, nggak boleh kalau punya masalah itu nggak boleh keluar dari rumah, justru harus berada di dalam rumah terus gitu. Tapi kata anak saya itu boleh keluar dari rumah itu bagaimana Ustaz? Boleh meninggalkan rumah itu katanya. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang keluar perempuan ya? Iya, yang perempuan. Nggih, barakallahu fiik. Secara umum kalau ada permasalahan dia masih jadi seorang istri, masih harus taat pada suaminya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ya, ketika perselisihan jangan keluar, dan itu adalah perkara yang ma'ruf boleh. Kecuali waliyadzubillah kalau memang nanti berakibat buruk bagi dirinya. Kalau tetap di situ, itu baru boleh keluar dengan tetap memperhatikan auratnya misalkan, ya. Maka ini diperbolehkan. Seperti kejadian yang sekarang ini lagi heboh, katanya pasangan nikah siri itu ya. Tapi itu sebenarnya sepertinya zina, ya. Itu juga seperti itu, dia tidak melarikan diri atau dia malah mendekati, terjadilah apa yang terjadi. Jadi pada asalnya tidak boleh keluar, dia tetap taat pada suaminya pada hal yang ma'ruf, kecuali jika ya disangka kuatnya ini akan terjadi kemudorotan bagi dirinya. Ya, memang dia penting untuk keluar, maka itu baru diperbolehkan. Kalau dia tetap ada di situ, mungkin nanti terjadi kezaliman. Maaf ya, semua barang dihancurkan. Terus dia mungkin dipukul-pukul, dilukai dan seterusnya. Ini baru boleh dia keluar sesuai dengan kebutuhan sampai suaminya nanti tenang. Gitu. Tapi kalau cuma cekcok biasa itu gimana ya? Artinya cuma sama ya yang biasalah, ini nggak sampai terjadi kemudaran tersebut, tetaplah dia itu di rumah. Misalkan diam-diaman gitu kan, satu lewat pintu ini, satu lewat pintu itu, kamar mandi ini, satunya kamar mandi itu, biar aja kayak gitu ya, di rumah aja. Nanti 2-3 hari juga aru-aruan ya. Aru-aruan apa? Tahu ya? Saling menyapa gitu kan. Biasanya yang suka emosi itu bapak atau ibu tuh? Ibu itu rumusnya nggak pernah salah, gitu kan. Kalau salah, meskipun salah, tapi penyebabnya adalah suami.
bapak. Jadi tetap bapak itu yang salah gitu. Semoga yang di sini tidak seperti itu. Oke, monggo selanjutnya. Jadi itu guys, secara asal tidak boleh, tapi kalau seandainya memang ada zon prasangka kuat itu bisa terjadi suatu kemudaratan besar, maka boleh keluar dengan perhatikan adab-adab ketika keluar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mau sharing dan sekaligus menanyakan masalah saya dalam pengajian kita yang saya laksanakan ini. Kalau kita melakukan sering keluar rumah karena saya di rumah sendiri, kemudian ada tetangga yang misalkan kok sering kosong rumahnya, sering ini kok saya bilang tadi ngaji gitu, ngaji kan ngaji kok terlalu kenceng-kenceng. Kalau ngaji itu kan kenceng-kenceng nanti malah gak disukai sama orang gitu. Ada tetangga yang ngomong seperti itu. Terus kalau diundang acara misalkan tahlilan nggak pernah ada, betul-betul nggak pernah datang, nggak pernah ini. Itu terus saya tuh agak kepikiran juga di lingkungan rumah saya itu. Kemudian dia bilang itu perangkat desa, RT atau Pak ini kalau pas ngaji uang kematian, uang ini. Nanti kalau sendiri gitu, kalau mati gimana? Nah, saya jadi agak takut juga ya, tinggal di situ karena sih. Kemudian sekarang jadi santri deki katanya orang itu. Santri orang deki sampai ini kalau bukan kekuasaan mesti tetap korupsi katanya. Ya berubah kalau sudah bukan kekuasaan paling ya seperti itu. Ya saya ya semuanya itu ya tergantung ujiannya gimana, lulus apa enggak seperti itu. Kemudian hal semacam ini gimana sikap saya terhadap saya menjadi seorang ini. Kemudian saya yang kedua saya tanyakan bagaimana caranya sisa umur ini, umur yang ya sisa umur ini, akhir kehidupan ini, supaya doa yang agar kita itu bisa diterima amal kita, kemudian menjadi sisa umur ini umur yang baik gitu, kemudian di akhir kehidupan ini nanti bisa menemui atau bisa diyaumi kiamat nanti bisa menemukan wajah Allah itu. Sekian mohon penjelasannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah, ini pesan Rasulullah pada dua sahabatnya, beliau menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini tiga wasiat yang sebenarnya sempurna untuk kita amalkan dalam kehidupan kita berhubungan dengan Allah dan juga manusia, bahkan diri kita. Jadi yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Jadi fokusnya kita adalah takwa kepada Allah. Mau omongan manusia, saudara, terus siapapun dia, teman dekat kita, kalau ujungnya itu bukan bagian dari takwa kepada Allah, kita tidak perlu menghiraukan. Artinya apa? Menjadikan kita itu galau dengan ucapan tersebut. Lha sampeyan norma tahlilan, mati sing ngubur sapa arep duduk dewe. Itu ancamannya kayak gitu. Ya pasti nggak seperti itu. Ya, dan kita juga nggak ingin seperti itu. Kita punya kawan-kawan, kita punya kerabat, kita punya tangga, pasti ya. Meskipun berbeda itu memang manusia, artinya ada kemanusiaan di situ. Ya, poin pertama ya, kita itu bertakwa kepada Allah, tidak boleh menghiraukan omongan siapapun. Ya, saudara, teman dekat, tetangga, boloplek ya bahasanya, atau teman sehobi dan seterusnya atau seprofesi, ini tidak kita hiraukan dan kita tidak menjadikan itu gangguan kalau memang tidak mengantarkan pada ketakwaan. Gitu nggih. Sudah dijawab saja dengan jawaban halus ya.
wa'rid anil jahilin. Ya, orang-orang yang nggak tahu itu sudah berpalinglah. Artinya apa? Jangan dipikirkan. Oh, tiap malam dipikirkan, oh iya. Ternyata betul ya, aku lah turu ra iso pindah apa meneh mati gitu. Nah, itu disusahkan sendiri kayak gitu ya. Itu. Terus pesan yang kedua, ya ini kalau tadi yang pertama kita nggak boleh menghiraukan kalau itu bukan nasihat ketakwaan. Pesan yang kedua ya, kata Rasulullah, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamha. Ikutilah keburukan yang telah engkau lakukan dengan kebaikan, niscaya menghapuskan keburukan yang sudah berlalu. Ini pertanyaan jenengan tadi. Jadi jangan kita itu dilemahkan dengan keburukan yang pernah ada, sehingga melemahkan kita semakin buruk. Ya, lha iki wis tuwek ra iso ngaji, salate gong bener, wis tak terus nih pisan aku, gitu kan. Nah ini namanya ngeslong gitu kan, nggak trep gitu loh ya. Jadi apa pesan Rasulullah? Ikutilah keburukan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan. Dimulai dengan taubat, kemudian belajar dikit-dikit. Mulai syahadat artinya apa? Oh maknanya misalkan ya sependek mungkin saya itu harus beribadah sama Allah saja, nggak boleh berbuat kesyirikan. Terus mulai diperbaiki sholatnya. Sholat yang benar seperti ini, bukan seperti burung nutuli makanan gitu ya. Cedul kayak gitu kan. Dan seterusnya diperbaiki lagi, misalkan zakatnya dicek, saya punya zakat yang harus tunaikan apa enggak ya. Jadi gitu. Itu yang disebut dengan mengamalkan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang lalu dikatakan tamhuha, niscaya keburukan yang lalu itu pasti terhapus. Kalau sudah dihapus gimana? Ibarat coret-coretan itu bersih lagi seperti nggak ada kotoran. Maka jangan dikhawatirkan sehingga terus berenak-enakan dalam keburukan ya. Kemudian yang terakhir ini penting, ketika mengamalkan ibadah, ketika kita mentazkiyah diri kita, yang mensucikan diri kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Meskipun keyakinannya beda, agamanya beda ya, atau misalkan masalah akidahnya ini berbeda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau masalah bertetangga, bersosial, tetaplah kita itu baik. Jangan tahu tetangganya Nasrani, woi ahli neraka, kayak gitu tiap hari gitu. Wah ini nggih perkara. Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu, meskipun benar kalau dia mati di atas kekufuran. Tapi apa kata Rasulullah? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya sapa dia? Misalkan namanya Pak Bejo, monggo olahraga, enggak apa-apa. Masak nopo Pak Bejo, enggak apa-apa, gitu ya. Karena pesannya Rasulullah ketika mengamalkan ibadah dan kita mentazkiyah diri kita, mensucikan diri kita, harus dalam ruang wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia ya. Acara-acara yang sifatnya nomor 1 gak masuk ya, nomor 2 gak masuk, ya sudah kita gak ikut-ikutan. Tapi nomor 1, nomor 2 gak bertentangan, kita ikut-ikutan gitu ya. Kerja bakti ya, misalkan jaga keamanan, misalkan takziah atau apa, ini kebaikan-kebaikan yang sifatnya sosial harus kita perhatikan. Jadi kunci kebaikan sebenarnya di hadis ini, kita perhatian kepada ibadah kita perhatian hak Allah ya, kita perhatikan pada hak diri kita, dan kita perhatikan hak manusia. Insya Allah kita akan hidup tentram kalau kayak gitu. Gitu nggih Pak nggih. Nanti dicek ya, tahlilan ini pertama dilarang enggak? Oh dilarang. Ya saya izin tidak bisa hadir. Kayak gitu. Jangan delik-delik ya. Kuncinya di lampu ini matikan semuanya, gedoki pura-pura enggak dengar gitu ya. Enggak, tapi di waktu yang tepat, misalkan 2 hari setelah acara itu didatangi. Ngapunten misalkan Mbak Yu, kula mulai belajar agama, terus kula pilih-pilih sing bener-bener diajar nih Islam itu seperti ini, yang tidak itu saya berupaya ninggalkan. Ngapunten sadene lek kula mboten saged tumut tahlilan. Misalkan dijelaskan gitu, atau sesuailah dengan tangganya ya. Enggak perlu memunculkan hadis-hadis yang dia itu enggak paham. Disebutkan ayat Al-Qur'an iki lho Mbak Yu, pun kula catet ya. Rolas larangan tahlilan jenengan mengke ngono bae.
termasuk ahli neraka. Niki wonten 12. Kula nyuwun wektale sak jam jenenge macak nih jenengan niki. Enggak perlu gitu juga, gitu ya. Ada hajatan hadiri. Misalkan hajatan apa? Sunatan hadiri, mantenan hadiri. Itu enggak jadi masalah, itu adalah walimah, gitu kan. Nanti kalau ada musik dan seterusnya wis cepet-cepetan aja atau waktu yang memang enggak ada. Gitu ya. Dulu itu memang saya itu sering kalau ada hajatan tetangga-tetangga itu sebelum ngaji itu sering suruh nyanyi karena saya nyanyi. Sekarang nggak usah nyumbang lagu ya. Nyumbang ini aja, nyumbang doa. Ya. Jenengan bilang pensiun itu. Pensiun selamanya gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan itu kemudian terakhir persiapan akhirat sering dibaca aja keterangan surat Al-Asr. Jadi orang yang beruntung itu kalau sudah beramal soleh ya, kemudian beriman dulu ya, beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah. Gitu ya, Bapak. Berdakwah itu jangan minta jadwal khutbah loh ya. Nanti maksudnya dakwah ini adalah mengajak manusia untuk ya kembali kepada Allah. Ya bisa temannya, bisa di warung mana gitu yang pernah singgahi gitu ya. Gitu Bapak nggih. Jadi maksudnya dakwah seperti itu. Jangan nanti WA Pak Sugeng saya minta jadwal. Karena dakwah yang semacam itu harus Baik, barakallahu fiik, ini sudah jam 9 lebih. Saya pikir sudah cukup. Semoga kita semuanya menjadi teman-teman di dunia ini dan juga nanti bertetangga di surga. Amin. Semoga diistiqomahkan dalam kebaikan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang bertanya tadi, kami informasikan di Munawarah itu ada perawatan jenazah, dari perawatan pemulasaran jenazah hingga pada pemakamannya. Jadi